Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah kajian Raudhatul Jannah, Masya Allah namanya bagus ya. Apa itu Raudhatul Jannah? Taman surga, Masya Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Hari ini insya Allah kita akan masuk dalam kitab Al-Ghayatu Matan Ghayatut Taqrib atau Matan Abu Syuja ya, dan kita insya Allah hari ini masuk di bab membasuh khuffain atau membasuh sepatu. Nanti insya Allah saya juga akan membahas di dalamnya membasuh kaos kaki, membasuh atau mengusap jilbab termasuk di dalamnya, dan mengusap imamah. Ini satu rombongan. Ya, baik. Kita masuk di pembahasan yang ada di kitab dulu. Silahkan bagi teman-teman coba tengok kanan kiri. Barangkali mbok menawi ada peserta baru, ada jamaah yang baru datang, disapa. Ya, barangkali belum punya bukunya, yuk barengan. Ya, itu di antara tanda kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Yuk mulai tengok kanan kiri. Ya, sudah. Baik, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun. Ayo ibu-ibu, arti faslun itu apa? Pasal udah. Maksudnya apa faslun itu? Menandakan bahwa kita masuk dalam bab baru. Ya, faslun. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Dan mengusap al-khuffain, mengusap dua khuf atau dua sepatu yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Jadi memang khuf yang dimaksud itu adalah sepatu yang dia biasa dipakai untuk bepergian. Ya, jadi para sahabat zaman dulu kalau bepergian, karena memang iklimnya iklim gurun, Bu, maka biasanya mereka pakai sepatu, ya enggak pakai sendal. Kalau pakai sendal bisa kakinya kering-kering. Ya, kakinya kering dan nanti bisa sampai melepuh. Ya. Karena Madinah itu termasuk iklimnya itu ekstrim. Ya, kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Beda dengan di Mekah, Bu. Coba ibu-ibu yang pernah umroh, kalau ibu-ibu landingnya atau turunnya di Madinah dulu, dan itu cuacanya cuaca musim dingin ataupun musim panas, kan biasanya ini mulai tangan udah mulai kasar-kasar ya, Bu. Kering sekali, ya sampai muka gitu ya, bibir ikut-ikutan gitu. Nanti sampai Mekah itu rutubah, sampai Mekah itu udah membaik lagi, Masya Allah. Karena memang iklim di Madinah itu lebih ekstrim. Dan ketika kita bersabar dengan cuaca yang ada di kota Madinah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala baginya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang bersabar dengan cuaca ekstrim yang ada di kota Madinah, maka halal baginya, kata Rasulullah SAW, syafaatku nanti di hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi tahan lisan kita kalau sudah sampai di Madinah, kakinya sudah mulai ngelotok-ngelotok gitu ya. Jari jemarinya sudah mulai, padahal kadang sudah pakai lotion dari Indonesia gitu, tapi kadang nggak mempan juga. Ya, jadi memang kalau di Madinah tuh kita diharapkan banyak bersabar. Ya, Masya Allah. Dan kita dapat pahala, Masya Allah. Nah, para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka juga sama ketika mereka bepergian ya, karena memang iklimnya iklim gurun, Bu. Iklim gurun tuh saya pernah hidup di iklim gurun tuh kurang lebih 6 tahun. Dan itu kalau dingin, kalau di Indonesia musim dingin pakai jaket cukup, Bu. Di sana pakai jaket, pakai selimut, ya pakai macam-macam. Itu dingin nusuk-nusuk ke tulang. Sampai segot gitu ya. Ya Allah, harus diapakan lagi? Pakai sarung tangan double masuk juga. Masya Allah. Jadi benar-benar kaos kaki itu nggak bisa double 1, double 3 kadang. Ya. Dan itu masih masuk. Dan ini ketika disyariatkan adanya mengusap khuf, itu karena memang cuacanya begitu luar biasa. Ya. Kan ada cerita sahabat yang dia junub,
Kemudian diperintahkan oleh sahabat lainnya untuk mandi, habis junub mandi meninggal dunia. Pernah ngecerita itu? Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah bahwa ada sahabat yang junub diperintahkan oleh teman yang mandi meninggal dunia, Rasulullah menyalahkan. Ya. Karena memang dinginnya tuh benar-benar dingin pakai banget, Bu. Ya, Masya Allah. Nah, jadi para sahabat kalau mereka mau bepergian, ya ataupun kadang mereka ketika mukim juga mereka pakai khuf untuk menghangatkan. Karena biasanya bahan yang dipakai untuk khuf ini terbuat dari kulit. Ya, terbuat dari kulit. Makanya pada zaman dahulu tuh, Bu, memang yang namanya aktivitas menyamak kulit itu sudah ada. Ya. Ibu-ibu tahu Zainab, ya. Zainab istri Rasulullah SAW yang terkenal dengan Ummul Masakin, Zainab binti Huzaimah, di antara pekerjaan beliau itu menyamak kulit. Ya. Dan ketika hasil dari menyamak kulit itu beliau sedekahkan kepada fakir miskin. Masya Allah ya. Jadi dari zaman dulu tuh sudah ada. Apa yang disamak dari kulit apa? Dari kulit kambing, ya. Dari kulit unta, dari kulit-kulit hewan yang ada di sekitar mereka. Dan itu biasanya dijadikan sepatu, dijadikan wadah untuk minum. Nah, itu ada tuh terbuat dari kulit, namanya kirbah. Itu orang-orang sana biasanya menggantung air di wadah yang terbuat dari kulit, Bu, dan dibiarkan air minum dibiarkan di luar, nanti besoknya baru diminum. Kalau bahasa kita orang Indonesia itu kayaknya kendi. Nah, tapi kan kendi terbuat dari tanah liat. Kalau di sana terbuat dari kulit. Jadi Masya Allah, penyamakan kulit itu bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan yang diperlukan. Ya, baik. Kemudian di sini apa hukumnya mengusap khuffain itu? Yaitu hukumnya adalah jaiz. Apa itu jaiz? Boleh. Ya. Jadi diperbolehkan. Baik. Dan untuk mengusap khuffain ini, ibu-ibu, ada dalilnya, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jarir radhiyallahu anhu, bukan hadis, dari Jarir radhiyallahu anhu, sahabat Jarir, ya, beliau berkata, annahu bala thumma tawadda wa masaha ala khuffaihi. Jadi Jarir ini buang air kecil, bal itu buang air kecil, kemudian beliau berwudu, summa beliau berwudu, wa masaha, kemudian beliau mengusap ala khuffaihi, mengusap sepatu kulitnya, ya. Faqila lahu taf'al hadha, apakah kau lakukan ini? Faqala na'am, ya saya lakukan ini. Jadi sahabatnya nanya, kamu kok enggak dilepas sepatu kulitnya? Kenapa? Enggak dicuci kakinya? Maka kata beliau, saya lakukan ini karena saya pernah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau buang hajat, ya, bala, kemudian tawadda, summa Rasulullah SAW kemudian berwudu, wa masaha ala khuffaihi. Kemudian Rasulullah SAW tidak melepaskan khufnya, tetapi mengusap khuf yang dipakai oleh beliau. Jadi sahabat Jarir ini, ya, ketika melihat perbuatan Rasulullah SAW, maka beliau berusaha mengikutinya. Dan ini kebiasaan para sahabat, ibu-ibu. Kebiasaan para sahabat itu mereka benar-benar iktidaan, mengikuti apa yang dilihat dari baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah belum mengucapkan sesuatu, mereka baru melihat perbuatan Rasulullah, mereka ikuti. Saking apa, Bu? Saking cintanya kepada Rasulullah. Bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menjalankan sunnahnya. Bukan hanya rame-rame membaca, ya, sesuatu yang tidak bersandar kepada Rasulullah SAW, tapi dibuktikan dengan memperbanyak sholawat, dibuktikan dengan melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh beliau. Dan ini adalah cara yang selamat. Ya, karena orang-orang yang di dunia menyibukkan diri menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka besok di akhirat ia akan diberikan kesempatan untuk minum dari telaga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang-orang yang datang dari umat Rasulullah SAW yang pengen minum dari telaganya Rasulullah SAW, ada yang tertolak. Ya, Rasulullah berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Rabbku, itu umatku, karena nanti umatnya Rasulullah itu ada tanda, ibu-ibu. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, betul, itu adalah umatmu ya Muhammad. Tapi mereka ketika engkau telah wafat, mereka membuat hal-hal yang baru dalam agama. Mereka berinovasi, membuat sesuatu yang tidak pernah dianjurkan oleh engkau. Maka mereka tidak boleh meminum dari air telaga yang telah aku sediakan. Lihat, kata Allah Subhanahu Wa Taala berkata begitu. Maka ibu-ibu, yuk berjuang di tengah rusaknya. Ya, kita kan sekarang hidup di akhir zaman, ya. Kebatilan merajalela,
ya orang yang berusaha untuk membela kebenaran didolimi. Iya nggak ibu-ibu? Merasa nggak sih kita hidup sekarang itu begitu kan? Dan kita berusaha untuk tetap berada di jalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pahalanya itu beda, Bu. Orang yang berpegang teguh dengan istiqamah berada di jalan yang benar, yang Allah Azza wa Jalla ridhoi, yang Rasulullah SAW anjurkan, maka pahalanya sebagaimana pahala 50 orang sahabat yang menjalankan sunnah di zaman Rasulullah SAW. Masya Allah. Kenapa? Karena memang banyak nanti sunnah itu jadi aneh gitu loh. Ya kayak sekarang ibu-ibu ngusap kaos kaki, mungkin bagi sebagian orang kok aneh gitu ya. Kenapa nggak lepas aja mbak gitu? Ibu-ibu ngusap iya kan, ngusap sepatu misalnya. Kok nggak dilepas gitu? Jadi sekarang itu banyak sesuatu yang diikuti oleh orang banyak jadi tuntunan, jadi panutan. Padahal belum tentu ibu-ibu yang rame-rame orang ikuti itu benar. Kalau tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah belum tentu benar. Tapi kalaupun sedikit orang yang mengikuti tapi sumbernya jelas dari Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah apa yang dilakukan itu adalah benar ya. Baik. Nah, untuk membasuh khuf ini para ulama mengkiaskan dibolehkannya mengusap kaos kaki. Ya, dibolehkannya mengusap sepatu. Ya, boleh. Ini dikiaskan. Bagaimana syarat dan ketentuannya sama? Ya. Di sini ada 3 syarat. Bithalasati syara'id. Ada 3 syarat. Syara'id itu jamak dari syartun. Syara'id itu jamak. Kalau syarat itu 1. Karena dia 3 jadinya syara'itun. Ya. Baik. Yang pertama, syarat yang pertama. Apa syarat yang pertama? An yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Ketika kita memakai kaos kaki, ketika kita memakai sepatu, maka pastikan kita dalam keadaan bersuci. Pastikan kita wudu dulu. Ah ini nih, yang kadang kita kan asal make, ya padahal kita nggak berwudu, kita pakai kaos kaki, duhur tinggal diusap-usap gitu ya. Padahal pas waktu make kita nggak berhadas. Ya, jadi ini harus diperhatikan ibu-ibu. Dan ibu-ibu menjaga wudu itu jauh lebih baik daripada tidak menjaga. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak haid ya itu nggak apa-apa, kita misalnya wudu, ya mau keluar rumah wudu boleh. Ya. Dan itu lebih menjaga. Jadi kalau misalnya ibu-ibu keluar rumah sudah berwudu, masuk majlis taklim, ya masuk ke masjid, salat tidak usah berwudu lagi, nggak apa-apa. Kalau memang belum berhadas, ya. Dan hilangkan keraguan-raguan. Ya. Ibu-ibu duduk di majlis taklim ini sampai duhur nunggu misalnya. Waktu duhur ibu-ibu masih dalam keadaan belum berhadas, belum buang angin, belum buang air kecil, belum buang air besar, lanjutkan untuk sholat. Tidak apa-apa, tidak usah berwudu. Tapi gimana ya masa berjam-jam gitu ya. Loh, ibu ngerasa nggak ada yang keluar dari lubang ya? Tidak ada alhamdulillah. Ibu ngerasa nggak ke kamar mandi? Enggak juga. Ya sudah lanjutkan. Ya, karena kita itu berlandaskan kalau kita mau melakukan sesuatu, kembalikan kepada keyakinan. Kalau memang tadi kita keluar dari rumah, sebelum keluar dari rumah kita sudah berwudu, ya mantapkan itu. Ya, kalau ada was-was dari syaitan, tapi kayane, udah hilangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, karena was-was syaitan itu godaan, Bu. Kalau kita tetap mengikuti was-was syaitan terus, ya hidup kita akan dibuat jadi ragu terus. Ya, iya. Dan itu capek, Bu. Orang yang hidupnya ragu, ya selalu ragu, nggak yakin tuh capek. Ini nanti habis wudu, nanti kakinya kena najis nggak ya, gitu ya? Iya, kita pakai, misalnya mohon maaf ya, kita sudah pakai celana dalam bersih gitu ya, bersih Bu, nggak ada yang keluar sesuatu pun. Mau sholat, ini nanti ada najisnya nggak ya? Padahal nggak ada yang keluar. Ya, maka itu harus kembali kepada keyakinan. Tidak perlu dilepas, lanjutkan sholat. Ya. Baik, kemudian ibu-ibu, jadi pastikan ibu-ibu sebelum memakai kaos kaki, sebelum memakai sepatu, kalau mau niat untuk mengusap, ya, kalau ibu-ibu mukim, maka 1 hari 1 malam, ya, mudah jaraknya, waktunya. Kalau safar 3 hari 3 malam, jadi boleh kalau kita nggak safar, pakai itu ngusap-ngusap boleh, ya. Dan ibu-ibu tahu bagian mana yang diusap, atas atau bawah?
Atas. Kenapa yang diusap atas? Kan yang bawah kotor, yang kotor bawah. Ayo. Ibu-ibu pakai sepatu. Oke. Kenapa kok bagian atas yang diusap? Padahal kan mungkin yang terkena kotoran atau najis adalah bagian bawah. Kenapa kok diusapnya atas? Monggo ibu-ibu yang sepuh-sepuh dulu, silahkan. Oh, antum bagian yang sepuh ya? Oh, Masya Allah. Iya, iya. Antum usianya berapa, Bu? Masya Allah. Allahumma barik. Masya Allah. Saya lihat antum usianya masih 30-an. Masya Allah. Masya Allah. Allah itu zat yang maha baik ya. Antum usianya Masya Allah sudah sepuh, didudukkan bareng dengan orang-orang sepuh. Masya Allah. Baik, bagaimana Ibu? Silahkan. Karena termasuk aurat. Jadi gimana? Kalau kan bisa nggak lepas. Kalau mau nyuci bawahnya juga nggak dilepas, bisa toh Bu? Kok yang dicuci atasnya gitu loh? Padahal yang kotor bawahnya. Oh, atasnya aja, bawah nggak gitu. Tapi kalau kaki semuanya Bu. Kenapa bawahnya nggak dicuci Bu? Nggak diusap? Wallahu ta'ala alam. Baiklah. Baik. Monggo ibu-ibu ada yang mau menambahkan? Yang sepuh-sepuh dulu. Ya silakan Ibu. Karena yang bagian bawah kena debu jadi suci lagi. Jadi kita ngusapnya bagian atas, begitukah? Baik, saya terima dulu. Baik, terima kasih Ibu jawabannya, jazakillah khair. Sekarang yang muda-muda, yang muda-muda. Eyang Salama ini kayaknya barisan Eyang Salama duduknya barisan anak muda. Eyang Salama, ayo monggo Eyang. Hah? Pertanyaannya kenapa kita kok diperintahkan untuk mengusap khuf itu bagian atas? Padahal mungkin yang kotor atau yang terkena najis itu bagian bawah. Kok yang atas yang diperintahkan? Pripun Eyang? Bagian bawah kan kalau sepatu bagian bawah kotor apa bersih? Kotor. Kok nggak diusap? Nggak dicuci? Oh kalau dicuci repot lagi. Kalau diusap repot lagi. Oh jadi biar nggak merepotkan atasnya aja gitu ya Yang? Masya Allah. Baik, terima kasih. Jazakillah khair. Lanjut. Ibu-ibu ada yang mau nambahkan? Monggo silahkan. Antum usianya berapa? Masya Allah, Allahumma barik. Masya Allah, semoga Allah berkahi usia antum. Baik, silahkan. Untuk diusap. Oke. Kenapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat Rasulullah mengusap bagian atas. Jadi ikut mengusap bagian atas. Begitu? Baik, terima kasih. Jazakillahu khair. Baik, ibu-ibu boleh saya tambahkan sedikit. Di sini menunjukkan bahwa ternyata agama Islam itu bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan dalil atau nas atau bukti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan yang diusap atasnya, maka kita sebagai umatnya mengikuti. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya aturan-aturan syariat di dalam Islam itu tidak perlu harus menyamakan akal. Karena akal yang sehat pasti akan selaras dengan syariat. Jadi kalau misalnya kita nih Bu, dalam keseharian, kan kadang orang-orang, mohon maaf ya, liberal, itu mereka kalau ada syariat muncul, mereka menggandengkan dengan akal. Kayaknya ini nggak masuk akal, mereka nggak mau pakai. Padahal harusnya syariat diutamakan, akal yang mengikuti. Bukan akal yang diutamakan, baru syariat mengikuti, itu salah. Ya. Jadi kita dalam beragama Islam, yang perlu kita prioritaskan, yang perlu kita dahulukan adalah apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Itu adalah perintahnya Allah, firmannya Allah, dan apa-apa yang ada di dalam hadis sahih. Kalau memang itu adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikuti, ya. Dan tidak ada yang bertentangan dengan akal. Begitu Ibu. Baik, itu diantara penyebab kenapa kok kita mengusap bagian atas, tidak mengusap bagian bawah. Baik. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah wa an yakuna satiraini limahalli ghaslil fardhi minal qadamain. Syarat yang kedua, tadi syarat yang pertama adalah memakainya dalam kondisi suci, ya tidak berhadas. Yang kedua adalah hendaklah sepatu yang dipakai dia menutupi apa-apa yang wajib tertutup, termasuk
menutupi qadamain, dua mata kaki. Jadi sepatunya modelnya sepatu apa ya? Boot apa sepatu apa tuh? Ya, sepatu yang dia mata kakinya tertutup. Ya. Baik. Yang ketiga, wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Yang ketiga, pastikan sepatunya itu sepatu yang terbuat dari bahan yang kuat sehingga bisa dipakai untuk perjalanan. Jadi jangan misalnya sepatu dari kertas gitu kan. Mungkin bisa jadi ada ya Bu ya. Kan terus saja tuh anak muda ini berinovasi gitu ya. Sepatu dari kertas. Ya ketika diusap apa Bu? Hancur ya, kecuali memang kertasnya kertas yang keras. Kan zaman sekarang itu modelnya macam-macam ya Bu. Ya. Dengan dalih berinovasi, akhirnya banyak sekali sepatu muncul dari bahan-bahan yang mungkin kita kalau zaman dulu nggak sampai berpikir sampai ke situ gitu. Nah berarti di antara bahan yang harus dipakai adalah bahan yang kuat, yang dia bisa dipakai untuk perjalanan. Jadi untuk berjalan tuh bagus gitu ya. Masya Allah, ini di antara syaratnya. Baik. Kemudian setelah itu Syekh menyebutkan tentang muddah atau jarak ya. Kapan waktu bisa dipakai itu khuf, bisa dicuci atau bisa diusap. Wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Bagi orang mukim yang tidak safar ya, yang di rumah saja juga boleh. Misalnya kita di rumah nih nggak ngapa-ngapain, nggak keluar, nggak apa. Terus kita ngusap kaos kaki karena saking tadi yang saya sebutkan kedinginan. Itu ibu-ibu kalau kita musim dingin di kota Madinah atau di cuaca yang sangat ekstrim di Timur Tengah, itu kalau sampai kita lepas tuh udah kaki kita itu udah kayak beku. Betul. Jadi bagian dari hikmah dari syariat itu cukup diusap saja. Ya. Untuk orang mukim berapa waktunya? 1 hari 1 malam. Wal musafiru salasata ayyam bilayalihinna. Dan untuk orang musafir maka waktunya adalah 3 hari 3 malam. Jadi beda, lebih banyak ya. Karena biasanya orang musafir itu mereka akan lebih repot daripada orang mukim. Ya Masya Allah. Dari mana para ulama mengambil istinbat atau mengambil kesepakatan ini? Di antaranya adalah sebuah dalil yang ditulis di dalam Muslim ya, wa ghairihi an Syuraih bin Hani qala ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha 'anil mashi 'alal khuffain. Maka kata Syuraih, beliau mendatangi ibunda Aisyah, Masya Allah ya, dan bertanya tentang mashu 'alal khuffain, bertanya tentang sebuah ilmu, di antaranya adalah mengusap sepatu. Lihat ibu-ibu, coba perhatikan ini baik-baik. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk dari seorang istri yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka zaman dulu ibunda Aisyah itu jadi rujukan para sahabat. Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa ibunda Aisyah sangat mencintai ilmu. Masya Allah ya Bu. Jadi luar biasa. Di antara keutamaan ibunda Aisyah itu, Masya Allah ya, keutamaannya sangat banyak. Di antaranya adalah beliau banyak meriwayatkan hadis. Ya Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita pengen punya anak cerdas, pintar, ya enggak apa-apa, dinamai dengan Aisyah ya. Semoga Allah jadikan anak kita, putri kita Aisyah seperti ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya. Dan sahabat ini bertanya kepada ibunda Aisyah, tapi ibu-ibu ingat, kalau seorang wanita harus berjumpa dengan kaum laki-laki, maka pastikan ada hijab. Tidak langsung berpandang-pandangan begini. Khawatir nanti jadi fitnah. Iya kan Bu? Kalau misalnya langsung berpandang-pandangan, ya awalnya menuntut ilmu, ya mata bertemu dengan mata itu jadi fitnah. Jadi godaan setan yang terbesar. Ya. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, kemaksiatan itu biasanya asal muasalnya dari pandangan. Jadi kalau memang kita mau menyampaikan ilmu, ada orang yang bertanya dan itu lawan jenis, maka biasanya ambil sitarah, kita berada di belakang layar, kemudian suara kita boleh kita keluarkan. Dan ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya seorang wanita ya ketika dia harus mengeluarkan suara untuk mengajar, maka diperbolehkannya suaranya terdengar. Ya, asal jangan
untuk merayu gitu loh. Kalau memang untuk mengajar boleh. Ya. Dan itu yang akhirnya video atau rekaman-rekaman kajian saya ada di YouTube. Ya, di YouTube Mutiara Hikmah, karena kembali kepada Ibunda Aisyah, juga beliau bersuara di depan laki-laki yang bertanya tapi tidak mendayu-dayu. Ya, baik. Kemudian Syurai bertanya kepada Ibunda Aisyah, maka faqalat, ya, maka Ibunda Aisyah beliau berkata, "Itta Aliyan." Bertanyalah kepada Ali, fa innahu a'lamu bihadza minni. Karena Ali itu dalam bab khuffain ini lebih tahu daripada saya, dan ini menunjukkan ketawaduan Ibunda Aisyah. Ya, Masya Allah ya. Beliau kalau ada orang lebih tahu, beliau nggak bilang, ya udah tanya aja ke saya. Ya, beliau berusaha untuk memberikan jawaban yang terbaik. Silahkan tanya kepada Ali. Masya Allah. Dan ini menunjukkan ketawaduan, Bu. Seberapapun banyak ilmu yang Allah telah titipkan kepada kita, Bu, maka jangan pernah menyombongkan diri. Di atas langit masih ada langit. Maka tidak apa-apa. Kalau sekiranya memang ada yang lebih tahu, kita sarankan monggo silahkan. Tanya kepada Ustadz Fulan, kepada Ustazah Fulana, beliau lebih paham daripada saya. Dan itu tidak akhirnya kemudian kita hina di mata manusia, tidak. Ya. Orang-orang yang berusaha untuk tawadhu, berusaha untuk rendah hati, bukan rendah diri, maka Allah akan angkat derajatnya. Ya. Kenapa kok ada orang yang dia merasa sombong, merasa kayaknya kalau rendah hati jadi kedudukannya lebih rendah? Karena baginya ya pandangan manusia lebih diutamakan daripada pandangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ibunda Aisyah mengatakan silakan datang ke Ali, beliau lebih paham tentang pembahasan ini, karena yusafiru ma Rasulullah SAW, karena Ali itu pernah safar bersama Rasulullah SAW. Fasa'altuhu faqala, lihat ibu-ibu. Maka Syurai bertanya kepada Ali, datang kepada Ali. Dan Ali berkata, Rasulullah SAW ketika safar, beliau menggunakan khufnya salasata ayyam wa layalihinna, 3 hari 3 malam lil musafir, untuk orang-orang yang sedang safar. Wa yauman wa laila lil muqim, dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Baik. Nah, ini penting nih ibu-ibu. Wabtida'ul muddati min hina yuhdatsu ba'da lubsil khuffain. Tolong diperhatikan ibu-ibu yang mau mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki, dimulai waktu 1 hari 1 malam, bukan ketika ibu-ibu memakai sepatu atau kaos kaki, bukan. Mulainya bukan itu. Tapi mulainya ketika ibu-ibu berhadas. Ya, berarti ketika ibu-ibu mulai mengusap. Sekali lagi, waktu yang dihitung bukan ketika ibu-ibu pakai. Ibu-ibu pakai, misalnya mau ke sini tadi jam berapa? 7:30. Itu bukan 7:30 terus nanti besok karena nggak safar 7:30 sudah selesai. Bukan. Tapi dihitungnya ketika ibu-ibu berhadas. Berarti ketika ibu-ibu ngusap. Ya, sholat duhur, ibu-ibu misal contoh mau ngusap gitu ya. Mau mengusap. Kalau misalnya Ustazah boleh nggak kalau kita nggak batal kita nggak ngusap? Ya nggak usah diusap. Kan yang namanya ngusap itu kalau kita batal. Ya. Maka misalnya ibu-ibu duhur itu batal atau sore batal, maka ibu-ibu mulai waktu berjalan, ya misalnya sore asar ibu-ibu ngusap. Nah berarti mulai waktunya asar. Kapan ibu-ibu boleh melepaskannya atau tidak boleh mengusap lagi? Asar berikutnya. Ya kan 1 kali 24 jam. Ya, insyaallah bisa dipahami nggih. Jadi bukan pas make, tapi pas ngusap. Ya, pas berhadas. Baik. Fa inna masaha fil hadari thumma safara au masaha fis safari thumma aqama atamma mashu muqim. Ini kaidah yang kedua. Kalau ada orang mukim pakai itu khuf atau kaos kaki, kemudian beliau safar, atau sebaliknya, beliau safar kemudian mukim, maka yang dipakai mana nih? 3 hari atau 1 hari? Mana yang dipakai? Ibu-ibu nih misalnya, contoh, ibu-ibu mukim di sini di Pogung, terus ibu-ibu udah niat mukim, niatnya ibu-ibu mukim, tiba-tiba ibu-ibu safar, ya padahal niat awal apa Bu? Mukim. Atau ibu-ibu niat safar, tapi tiba-tiba karena ada udzur jadi mukim.
gitu ya, balik lagi jadi mukim. Maka yang dipakai kaidah 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam. Hah? Sehari semalam. Kembali lagi ke mukim. Ya, ini kaidah. Masya Allah ya, dijelaskan sampai gamblang begini karena mengantisipasi mungkin ada yang seperti itu. Jadi bingung-bingung, kembali kepada 1 hari 1 malam. Baik, wa yabtulul mashu bi thalathati asya. Ini pembatal kalau ibu-ibu pakai khuf atau pakai kaos kaki, kapan itu batal, nggak boleh lagi ngusap. Yang pertama bi khal'ihima, kalau sudah dilepas kaos kakinya. Kalau sudah dilepas khufnya, sepatunya. Berarti dulu ustazah kalau tidur pakai khuf itu ya pakai. Ini ya. Kenapa? Karena kalau dilepas dingin. Nah. Jadi Masya Allah ya Bu ya, Allah itu zat yang maha baik, Masya Allah ya. Allah tahu ada hamba-hambanya yang nggak tahan dengan cuaca ekstrim gitu ya. Maka Allah sediakan itu kulit-kulit gitu ya. Untuk apa? Untuk menghangatkan. Masya Allah. Saya tuh masih ingat Bu, dulu orang Indonesia itu ya, tolib-tolib atau penuntut ilmu dari Indonesia itu hidupnya sederhana banget ya. Jaket ya terbuatnya cuman dari wol, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena orang-orang saudari-saudari kita dari luar Bu, ya kan waktu kami menuntut ilmu di sana tuh hampir mungkin dari seluruh negeri ada tuh. Orang-orang luar itu Mbak Ika, Australia, orang-orang luar ya, bagian Maroko macam-macam tuh udah pada pakai jaketnya yang terbuat dari kulit dari kulit hewan. Dan itu saya pernah punya kawan, saya bilang coba-coba pengen pakai kayak mana sih rasanya gitu ya, pinjem. Itu memang hangat, ya lebih hangat. Makanya kenapa kalau yang terbuat dari kulit lebih mahal ya Bu ya, karena memang fungsinya itu jauh lebih baik. Ya Masya Allah. Dan ini bagian dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ngelepas maka itu batal, sudah ya, dimulai lagi. Yang kedua, wangqidail muddah, waktunya selesai, sudah selesai. Kalau mukim 1 kali 24 jam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Baik. Kemudian yang ketiga di antara yang membatalkan khuf, yang membasuh jawrab, kaos kaki ataupun membasuh sepatu, di antaranya wama yujibul ghusl, yang membatalkan adalah ketika kita ada kewajiban untuk mandi, misalnya junub. Ya, maka itu jadi batal. Baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tadi saya sudah spill di awal bagaimana hukumnya mengusap jilbab. Ya, jilbab atau imamah. Maka hukumnya adalah diperbolehkan. Kalau misalnya kita khawatir ketika membuka jilbab kita, aurat kita terlihat. Jadi gini loh, Bu Reni dan tim Masjid Pogung Baru, saya ucapkan jazakunallahu khairah kepada ibu-ibu dan pengurus Masjid Pogung Baru yang telah memfasilitasi para jamaah akhwat berwudu di tempat yang tertutup. Itu Masya Allah bagian dari nikmat yang Allah berikan. Ibu-ibu pernah lihat nggak masjidnya gede gitu ya, tapi tempat wudu wanitanya terbuka lebar. Pernah nggak? Tempat wudunya tuh laki-laki lewatnya bisa kelihatan. Pernah lihat itu? Padahal masjidnya dibangun megah gitu ya. Tapi untuk tempat wudu wanita itu khawatir kalau kita buka jilbab kita akan terlihat. Nah, paling afdal Bu, kalau memang misalnya tempatnya tertutup ya, dan itu kita paham insya Allah aman dari kaum laki-laki, maka boleh dibuka. Itu lebih afdal mengusap rambut daripada mengusap jilbab kalau keadaannya demikian. Baik, begitu ya. Tapi kalau memang keadaannya terbuka, nanti kalau saya buka jilbab malah terlihat auratnya, maka boleh mengusap jilbab. Ya, mengusap jilbab itu diperbolehkan. Dalilnya mana? Dalilnya dikiaskan mengusap imamah. Imamah itu apa? Imamah itu sorban yang biasa dipakai oleh kaum laki-laki di Timur Tengah. Ya. Yaitu sorban itu kan ada kayak kerudung kan, tapi memang khusus buat kaum laki-laki. Ya, jadi bolehnya mengusap imamah, maka diperbolehkan juga mengusap kerudung bagi kaum wanita. Bagaimana cara mengusapnya? Cara mengusapnya ada dua, ibu-ibu. Diperbolehkan dari ujung rambut diusap sampai tengkuk, kayak kita ngusap rambut terus balik lagi set gitu. Kan ibu-ibu kalau wudu kan bukan, kalau dulu kita kan belajar wudu usap rambut duing gitu ya. Cuman tuk depannya saja kan Bu.
Tapi ternyata kan sunnahnya apa? Sunnahnya dari depan tarik ke belakang, kembali lagi, sit, gitu kan. Nah kita kalau mau ngusap kerudung juga begitu. Atau yang kedua, ini insya Allah sahih. Yang kedua mengusap ubun-ubun saja sampai ubun-ubun, sudah balik lagi. Jadi nggak sampai tengkuk, tapi sampai ubun-ubun saja. Ya ada dua. Ya, alhamdulillah ya Bu atas nikmat hidayah ya Bu. Ya Allah, banyak di antara amal-amal ibadah kita yang dulu kita itu jahil di dalamnya ya Bu ya. Kemudian Allah berikan hidayah, terus kita pengen ketawa-tawa sendiri gitu loh. Ingat dah ibu-ibu waktu MI atau SD, kita kan wudhu cepet-cepetan tuh. Ya, kayaknya kita jadi pemenang gitu. Kalau misalnya wudhunya paling cepat. Padahal di mata Allah bukan cepet-cepetan wudhu, tapi siapa yang paling khusyuk, siapa yang paling sempurna wudhunya. Ya. Dan itu menambah syukur kita kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Allah berikan ilmu. Sebelum kita menghadap Allah, kita perbaiki wudhu kita. Bagaimana wudhu kita sesuai dengan wudhunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu-ibu pastikan kalau wudhu itu diresapi. Ya, beda loh Bu. Orang wudhu asal wudhu gitu ya. Dengan wudhu tuh benar-benar diresapi, benar-benar ketika kita bisa mengusap ya jari jemari kita, mengusap tangan kita, kemudian mengusap telinga kita, itu tuh benar-benar nikmat dari Allah. Kan ada orang nggak bisa wudhu kan Bu, nggak bisa pakai air, harus tayamum karena mungkin ada luka atau ada perban. Berarti kan kondisinya nggak sehat. Ketika ibu-ibu wudhu dengan air, berarti Allah berikan kesehatan. Disyukuri itu. Alhamdulillah air ini bisa hamba pakai ya Allah. Berarti hamba sehat. Alhamdulillah. Dan yang namanya berwudu itu Bu, kalau kita baik wudunya, maka itu membantu kita untuk lebih khusyuk dalam salat. Ya, itu jadi barometernya. Kalau orang pengen salatnya khusyuk, perbaiki dulu wudunya. Ya. Kalau memang kita pengen menyajikan salat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajari dulu ilmu tentang salat dan tentang wudu. Dan kita belajar kemudian mengamalkannya. Begitu ya ibu-ibu ya. Oh iya, sebentar, karena saya nanti di bulan Juni izin, maka izinkan saya satu lagi, insya Allah cukup waktunya, satu faslun lagi. Ini karena berhubungan dengan tayamum, masih berhubungan dengan tidak adanya air. Baik, kita lanjutkan faslun. Wa syara'itut tayammum khamsatu asya. Dan syara'it itu tadi apa? Jamak dari syarat. Dan syarat-syarat untuk tayamum itu ada 5. Ini insyaallah mudah ya ibu-ibu. Yang pertama, wujudul udri bisafarin au maradin. Adanya udur baik ketika safar ataupun sakit. Misalnya safar ibu-ibu, contohnya ibu-ibu sedang naik pesawat. Ya, kan di dalam pesawat itu air yang ada di toilet itu terbatas. Maka boleh kita bertayamum di atas pesawat dan membiarkan air yang ada di toilet itu untuk kebutuhan yang lainnya. Ya. Atau misalnya kita sedang safar, kita tidak menemukan air, maka dibolehkan untuk tayamum. Au maradin. Maradin itu seperti apa? Misalnya ada luka atau ada perban, di mana kalau anggota tubuh yang sedang sakit terkena air, maka lebih parah misalnya. Maka dalam hal ini dibolehkan untuk bertayamum. Ya, tidak dipaksakan untuk menggunakan air. Dan dalil tayamum ini ibu-ibu ada dalam surah Al-Maidah. Boleh dibuka ibu-ibu. Silakan yang punya mushaf atau ditulis dulu, nanti di rumah baru dibuka. Surah Al-Maidah ayat 6. Saya bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. Nah, perintah tayamum ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa ibu-ibu? Al-Maidah ayat 6. Jadi perintah tayamum ada dalam surah Al-Maidah ayat 6. Baik. Kemudian syarat tayamum yang pertama tadi adanya udzur. Yang kedua, pastikan ketika ibu-ibu tayamum sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Kalau kita sedang safar, ibu-ibu,
maka diperbolehkan kita bertayamum dan diperbolehkan juga kita untuk menjamak sholat. Kalau kita menemukan sholat yang 4, maka alangkah baiknya kalau kita sedang safar dikosor. Sholat duhur jadi 2, sholat asar jadi 2. Kalau kita kembali lagi ke logika manusia, mungkin manusia akan lebih memilih sholat safar ketika safar itu 4. Kenapa? Karena menurut akal manusia lebih banyak. Tapi kembali lagi, bahwa syariat ini bukan diatur oleh akal, tapi memang diatur oleh Allah dan Rasulnya dalam nas-nas yang sahih. Jadi utamanya kalau lagi safar ibu-ibu, ambil rukhsah, hadiah dari Allah. Kalau Allah sudah katakan ya, kalau safar 2 rakaat, kita ambil 2 rakaat. Dan itu pahalanya jauh lebih besar daripada ibu-ibu salat 4 rakaat. Karena saya pernah ketemu sama ibu-ibu Indonesia, berada di rest area waktu itu. Ya, saya ngobrol, karena memang tipe saya tuh kalau sama orang baru tuh, ya saya tanya, ibu dari mana, ibu mau kemana, ya Masya Allah, ngobrol-ngobrol, ibu itu sholatnya 4 rakaat. Saya berkata kepada ibu itu, ibu kenapa kok nggak dikosor aja 2 rakaat gitu. Gimana ya mbak, kayaknya kalau 2 rakaat kurang afdol, katanya gitu ya. Ya saya biar pahalanya lebih banyak lah 4. Ya Masya Allah, tuh saya jelaskan pelan-pelan. Allah tuh suka kalau kita ambil hadiahnya. Ya, kita jangan bikin agenda sendiri. Ya. Loh, kan Masya Allah Bu, coba bayangkan ibu ya. Ibu-ibu pernah nggak sholat di Soekarno-Hatta? Musolanya di terminal internasional itu kan musolanya seuplek ya untuk perempuan. Kecil gitu lah. Itu sampai kalau orang mau sholat tuh sampai nunggu gitu kan, gantian. Coba bayangin kalau orang sholatnya itu 4 rakaat, yang lain nunggu lama. Maka hikmahnya sholat 2 rakaat cukup, sudah. Dan itu sah sholatnya. Bahkan pahalanya lebih banyak. Hikmahnya apa? Biar yang lain gantian. Nanti pesawatnya sudah terbang duluan karena nungguin ini 4 rakaat ya. Misal contoh. Jadi boleh 2 rakaat dan itu ada hikmahnya. Memang kalau safar itu kan tempat-tempat sholat juga terbatas ya ibu-ibu. Ya, jadi kita sekali lagi bukan pakai logika, bukan 4 itu malah lebih baik, 2 ternyata lebih baik. Ya, dan Allah suka itu. Ya, jadi ibu-ibu kalau safar boleh tayamum. Dan pastikan tuh kalau memang benar-benar ibu-ibu kalau misalnya di toilet di pesawat itu ya ibu-ibu, walaupun ada air nggak usahlah pakai buat berwudu, kasihan di luar udah nungguin lama. Ya, orang-orang kan di pesawat kan terbatas, ya toiletnya terbatas. Sudah kita kalau boleh tayamum boleh, tapi gimana ya nanti kurang afdol. Balik lagi secara logika. Loh, ini kita disuruh kalau untuk tayamum, jadi diperbolehkan untuk tayamum, tapi pastikan itu sudah masuk waktu salat. Baik. Kemudian yang ketiga, wa talabul ma'i wa ta'addur isti'malihi. Baik. Yang ketiga adalah wa talabul ma'i, atau misalnya ada air tapi terbatas. Ya, airnya itu terbatas. Ada air tapi terbatas. Wa ta'adduri isti'malihi, atau ada air tapi kita tidak bisa menggunakannya. Itu boleh untuk bertayamum. Kayak tadi kembali lagi kalau ada luka atau ada perban, ada air tapi ternyata kalau digunakan malah tambah parah, maka boleh bertayamum. Kemudian di sini wat turabut tahir lahu ghubar. Yang untuk dipakai untuk bertayamum itu apa? Debu yang seperti apa? Debu yang suci. Ya. Dan ibu-ibu cukup ya ibu-ibu. Jadi jangan kita terlalu takalluf, terlalu berlebih-lebihan. Ibu-ibu mau naik pesawat, ya mau tayamum, minta ke pilotnya tolong turun dulu, saya nyari debu dulu gitu ya. Misal, atau di kereta saya mau cari debu dulu di luar, nggak usah. Ya yang nempel-nempel di kursi itu boleh. Ya yang nempel di dinding-dinding itu boleh. Walaupun debunya nggak kelihatan. Gimana kan biasanya dipakai vakum gitu ya. Debunya dibersihkan. Allah itu zat yang maha baik. Ya. Kita semampunya ibu-ibu. Yang pasti ibu-ibu kalau di atas pesawat tuh sholat. Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali ya jamaah-jamaah umroh yang sudah masuk waktu sholat tidur. Ya, sampai bangun lagi itu sudah di tempat. Ya. Atau keasikan nonton hiburan yang ada di atas pesawat, akhirnya sudah bablas sholatnya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu insya Allah kan ini calon-calon jamaah haji dan umroh. Ya amin. Makanya saya sering di pesawat biar ibu-ibu ada gambaran. Ya. Kalau ibu-ibu di pesawat, ya kemudian mau tahu waktu sholat, pesan ke pembimbingnya, pesan ke ustadz,
Pesan ke pramugari, tolong Mas, Mbak E, kalau sudah masuk waktu sholat tolong bangunin saya, ingatkan saya. Itu biasanya mereka mau. Pak, bu, sholat, udah masuk waktu sholat gitu ya. Itu biasanya mau. Maka sholat. Ya. Gimana caranya? Mereka sudah punya caranya. Ya. Nanti kalau sudah masuk waktu sholat, ya kita dikabari dan kita sholat. Ya, eman bu, kita lagi safar sholatnya bablas. Itu eman banget. Ya, jadi pastikan ibu-ibu sholat. Baik, fa in khalatahu jissun aw ramalun lam yujzi. Ya, kalau misalnya tanahnya tercampur dengan semen ataupun dengan romal, dengan pasir-pasir, maka tidak diperbolehkan. Jadi debu-debu halus boleh. Wa faraiduhu arba'atu asya. Faraid itu jamak dari fardun. Ya. Ruknun sama boleh. Jadi rukunnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama niat. Harus ada niat ibu-ibu. Mau wudu, mau tayamum, mau sholat, mau zakat, mau apa lagi ibu-ibu? Mau haji, mau umroh, semua ada niat. Karena niat itu yang membedakan antara adat dan ibadah. Yang kedua, mashul wajah. Yang diusap bukan seluruh anggota wudu, tapi untuk tayamum cukup area muka. Mashul wajah, mukanya diusap. Wal yadain, dan dua apa? Dua telapak tangan. Di sini ma'al mirfaqain. Ini saya baru tahu. Ma'al mirfaqain bersama siku. Nah, di sini, ya kan? Tapi yang sahih cukup untuk pergelangan tangan saja, sampai pergelangan tangan itu sudah cukup. Ya. Wat tartib. Tartib itu maksudnya berurutan. Jadi jangan tangan dulu baru muka, tapi berurutan, niat, muka baru tangan. Wasunanuhu salah satu asya. Sunan jamak dari sunnah. Ayo ibu-ibu ingat enggak? Apa sinonim sunnah? Yo terus. 1. Mustahabun. 2. Nafilatun. 3. Tatawu'un. 4. Mandubun. 5. Masnunun. Baik. Sunnahnya ada 3. Yang pertama at-tasmiyah. Tasmiyah itu baca bismillah. Wudu juga sama ibu-ibu. Wudu kita baca bismillah. Tapi kalau kita wudu di kamar mandi, maka tidak dilafadzkan bismillahnya. Para ulama mengatakan diperbolehkannya dalam hati. Ya. Boleh nggak wudu di kamar mandi kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, kalau di luar malah kelihatan? Boleh, tapi pastikan tempat yang ibu-ibu akan jadikan tempat wudu itu harus bebas dari najis, disiram-siram dulu. Ya, baru kemudian kita wudu. Ya, kalau memang sudah bersih, ibu sudah yakin ya wudu, nggak usah disiram. Insyaallah sudah bersih, gitu ya. Baik, kemudian yang kedua di antara sunnahnya taqdimul yumna 'alal yusra. Ya, mendahulukan yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Kemudian yang ketiga adalah muwalat. Muwalat itu waktunya tidak terputus. Maksudnya ibu habis basuh muka langsung basuh tangan. Jangan ibu basuh muka HP-an dulu 1 jam baru basuh tangan. Ya. Contoh. Atau ibu basuh muka nerima tamu 2 jam baru basuh tangan. Itu tidak disebut dengan muwalat. Karena jarak antara satu rukun dengan rukun berikutnya terlalu jauh. Muwalat itu jadi bersambung. Ya. Baik. Kalau tartib berurutan. Ya beda. Baik. Walladzi yubtilu tayammum salah satu asya. Ada 3 yang membatalkan tayammum. Yang pertama ma'abtalal wudu, apa-apa yang membatalkan wudu. Balik lagi, cek ibu-ibu ke belakang. Nah, di antaranya kan yang membatalkan wudu ada 6, Bu. Coba dibuka-buka lagi. Yang pertama apa-apa yang keluar dari 2 jalur, 2 lubang. Baik lubang depan maupun lubang belakang. Berarti kalau kita tayamum ada yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang, maka membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Yang kedua, tidur. Tidur tapi tidurnya nggak sambil duduk, tidurnya tidur beneran. Ya. Kalau tidurnya duduk, 1 jam boleh nggak tapi pantat kita masih di lantai, boleh. Ya. Tapi kalau tidurnya sudah, mohon maaf, sudah ya tidur gitu ya, sudah benar-benar terangkat, ya walaupun les tidurnya itu batal. Ya. Karena sudah tidak lagi napak di lantai. Dan orang kalau tidur kan nggak tahu Bu, apa mau buang angin atau tiba-tiba sebelahnya kok bau sesuatu aneh gitu ya. Contoh, misal. Yang ketiga adalah zawalul aql bisukrin au maradin, hilang akal. Ya Allah, akal tuh nikmat loh Bu. Ada orang hilang akal 1 jam, 2 jam dibalikin lagi sama Allah. Maka walaupun hilang akalnya 5 menit, ya 10 menit tetap membatalkan tayamum.
Ya, Masya Allah. Baik itu dengan sakit ataupun dengan mabuk. Ya, sakar itu mabuk. Walamsur rajulil mar'atil ajnabiyyah min ghairi hail. Kalau madhabnya Imam Syafi'i, maka orang megang kulitnya laki-laki atau perempuan yang ajnabiyah yang bukan mahram, maka itu membatalkan kalau tanpa penghalang. Ya. Tapi yang ajnabiyah berarti yang bukan mahram. Ya, yang mahram boleh enggak suami istri? Boleh. Karena Rasulullah SAW ketika akan berangkat ke masjid, beliau mencium keningnya Ibunda Aisyah dan tidak berwudu kembali. Ya, berarti diperbolehkan juga untuk tayamum. Wa massu farjil adami bi batinil kaf, mengusap atau memegang bagian farj, ya bagian kemaluan tanpa ada penghalang. Ya, wa massu halqati duburihi 'alal jadid, dan dia memegang juga bagian dubur. Dan yang belum disebutkan ibu-ibu, makan daging unta itu membatalkan wudu dan tayamum. Ibu-ibu calon jamaah haji, calon jamaah umroh yang ada di Raudhatul Jannah, amin. Kalau di Mekah, ibu-ibu dihidangkan makanan, dihidangkan daging, ibu-ibu bingung ini daging apa, tanya boleh. Ini daging apa? Ternyata daging unta, gitu ya. Maka habis makan wudu lagi. Iya. Jadi kalau kami tuh Bu, kalau di Mekah atau di Madinah tuh lebih memilih, kalau suruh milih mau makan daging apa? Unta, sapi, kambing, kami milih unta. Kenapa? Karena kalau di Indonesia mana ada Bu unta disembelih, adanya di kebun binatang. Iya kan? Jadi makanlah sesuatu yang kita jarang makan. Ya. Kalau di sana unta banyak, ya makan. Gimana Us, rasanya enak? Iya, rasanya enak. Yang penting baca bismillah. Ya. Malah mungkin kalau orang yang nggak suka makan daging kambing, daging unta lebih enak. Ya, daging kambing itu lebih sehat ya Bu-ibu. Jadi makan daging unta enggak apa-apa. Ya, dan jangan lupa berwudu lagi kalau mau sholat dan bertayamum lagi kalau mau sholat. Karena itu yang membatalkan wudu. Ya, siap ibu-ibu makan daging unta? Insya Allah. Baik, kemudian apa lagi? Kemudian di antara yang membatalkan tayamum ru'yatul ma fi ghairi waqtis shalah. Yang membatalkan tayamum kalau kita di tengah-tengah tayamum dengar air, hujan turun, atau misalnya kita dengar tadinya kok nggak ada air, pumpnya mati, tiba-tiba pumpnya bunyi gitu ya, airnya kerannya nyala ya, itu maka batal tayamumnya dan kembali untuk berwudu. Waridda waliyadzubillah, dan di antara yang membatalkan tayamum adalah murtad. Ya Allah, semoga Allah jaga iman Islam kita ibu-ibu sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Orang murtad maka batal tayamumnya, batal wudunya. Wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adati 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin. Diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalama fasa'ala ashabahu hal tajiduna li rukhsa fit tayammum faqalu ma najidu laka rukhsa wa anta taqdiru 'ala al-ma faghtasala famat. Ini nih dalilnya. Falamma qaddamna 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalika faqala fasa'alu qatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifaa'ul 'ayyi su'al innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sir aw ya'sib jurha thumma yamsah alaihi wa yaktasilu sa'iru jasadihi. Jadi orang-orang yang misalnya ibu-ibu ada udzur yang memang tidak diperbolehkan terkena air, maka boleh bertayamum walaupun dia hadas besar. Jadi contoh begini, ibu-ibu junub, ya berarti kan harus mandi besar. Habis berhubungan suami istri, ya masuk waktu sholat nggak nemu air, airnya nggak ada, padahal waktu sholatnya sudah mepet, ya sudah mau selesai, tapi memang nggak ada air untuk mandi. Gimana caranya tayamum? Boleh. Zaman dulu kala ada nih hadis disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang dia terkena jurah di kepalanya, terkena luka di kepalanya, kemudian beliau junub dan bertanya kepada temannya, gimana nih, ada nggak rukhsah bagiku untuk tayamum? Karena kalau kena air itu bahaya. Maka kata temannya, nggak ada, orang ada air, ya kamu pakailah air untuk mandi. Pas mandi, habis mandi meninggal. Ya, maka disampaikanlah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini gimana ini orang meninggal gitu ya.
Kata sahabat lain suruh mandi, ternyata habis mandi meninggal. Maka kata Rasulullah SAW, qatalahumullah, ya, engkau telah membunuhnya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, tanya, kalau nggak tahu tuh tanya. Karena obatnya kebodohan itu bertanya. Jadi boleh ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu hadas besar, orang habis selesai haid, misalnya ya, sudah suci, mau mandi, nggak ada air. Padahal waktunya mepet sudah keluar, mau waktu sholat sudah mau keluar, tapi dia harus mandi. Maka boleh bertayamum, dan ini boleh dilakukan. Daripada dia suci, nunggu air, nggak ada datang airnya, akhirnya sholatnya bablas. Ya, dan ini boleh untuk diganti dengan tayamum. Baik. Dan tidak perlu diulangi lagi sholatnya. Sah sholatnya. Wa tayammamu likulli fardidha wa yusalli bitayammum wahid ma syaa minan nawafil. Ya. Di sini disebutkan bahwa ya tayammamu likulli salat wa in lam yuhdits. Disebutkan bahwa tayamum itu kalau bisa untuk satu kali salat saja. Ya, likulli fardidha. Dan diperbolehkan, maksudnya salat likulli fardidha itu untuk satu kali salat wajib. Ya, dan boleh nambah habis tayamum. Ummu Ali tayamum nih untuk salat duhur. Niat untuk salat duhur tayamum. Nanti kalau mau salat rawatib, baik itu qabliyah maupun ba'diyah, nggak usah tayamum lagi, sudah. Minan nawafil berarti boleh untuk ibadah-ibadah salat sunnah yang lainnya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa tayamum kalau kita lihat di matan Abu Syuja, maka diperbolehkan hanya untuk satu kali salat wajib, dan diperbolehkan di dalamnya untuk salat-salat sunnah yang lainnya. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita sudah selesai dari bab tayamum dan bab khufain karena memang mereka bersambung ya. Dan insyaallah kita jumpa lagi insyaallah di bulan Juli insyaallah biiznillahi taala, dan kita akan membahas, wah ini masyaallah, tentang apa-apa yang keluar dari dua lubang, ya baik itu lubang depan maupun lubang belakang. Dan ini Masya Allah penting nih ibu-ibu, ya diantaranya banyak sekali kita itu tidak bisa membedakan antara mana mani, mana wadhi, dan cairan-cairan yang lainnya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali biidnillahi ta'ala ya untuk membahas pembahasan ini bulan Juli insya Allah ya. Terima kasih atas kehadirannya, jazakunallahu khaira wa barakallahu fi kunna jami'an. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.